Nah, sarana prasarana yang kita punya aja manfaatin untuk mencapai tujuan itu. Coach ya. Menurut coach, seberapa penting sebuah fokus dalam mendukung sebuah tujuan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Arifianto, host magang di Ruang Tumbuh. Kali ini, alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengecek langsung set studio kita gitu kan, dan kita juga sambil bincang-bincang. Dan saya nggak sendiri, saya bersama pemuda yang luar biasa dan dia mempunyai semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalankan tujuan-tujuan kehidupannya. Boleh kenalan dulu nih, bersama siapa saya nih? Halo. Oke, boleh dengan siapa Bapak? Kok jadi bang? Coach Jadi ya mah. Kita ngobrol dengan coach lah. Ini salah satu mentor dalam kehidupan teman-teman di kelasnya gitu kan. Dia yang selalu diberi nasihat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. enggak juga. Oh, enggak juga. Curhat. Curhat gitu ya. Boleh diperkenalkan dulu? Baik teman-teman, halo. Selamat berjumpa di podcast Ruang Tumbuh ya. Boleh kenalan, nama saya Ade Komarudin. Sebenarnya masih sama seumuran, Oh. cuman kadang dipanggil Pak. Seumuran 20-30 ya. Ya, saya 20, Pak Ade 30 ya. Oke, jadi beliau ini salah satu sosok yang inspiratif lah ya dalam memberikan sebuah wajangan kepada rekan-rekan sekitarnya gitu kan. Mungkin saya yang pingin tahu nih salah satu aspek dalam untuk meraih sebuah tujuan gitu kan. Menurut coach gitu ya, apa sih gitu kan komponen dalam meraih tujuan tuh harus apa yang kita harus miliki? Yang pertama, Ya, apa tuh? kita harus punya tujuannya dulu. Punya tujuan salah satunya Gitu. itu, Jadi betul. teman-teman yang kadang bingung, kadang bahasanya tuh masih banyak mengeluh. Yang paling pertama itu emang kita harus tuh tahu dulu tujuan akhirnya. Kita mau Oke. kemana kan. Contohnya kalau kita misalkan mau main ke Sitbul aja. Oke. Dari misalkan rumah saya di Pleret ya. Gitu. Nah, itu kan kita harus tahu dulu Sitbul itu di mana gitu. Terus untuk mencapai atau sampai ke Sitbul itu ya harus tahu mau naik apa gitu kan ujung-ujungnya. Tapi ketika kita udah tahu tujuan kita Sitbul itu, Mhm. maka nanti pikiran kita akan bertanya kan bahasanya. Bertanya kita harus naik apa dan butuh bahasnya tuh biaya berapa Biaya berapa? gitu. Oke. Jadi intinya tujuannya dulu aja Tujuan. beresin gitu. Karena Oke. kadang kita tuh punya cita-cita besar tapi kita gak tahu tujuan dan langkah-langkah awalnya. Tapi kalau udah tahu tujuannya pasti nanti akan merambah ke langkah-langkah kecilnya Langkah-langkah gitu. kecil. Oke, berarti salah satu stepnya adalah tujuannya dulu harus harus jelas mau kemana gitu kan. Ya. Oke, kita udah menentukan tujuan nih. Setelah itu step berikutnya setelah tujuan apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau tujuannya udah tahu, Hmm. jelas kan kita. Misalkan yang tadi ya kita mau ke situ. Nah, langkah selanjutnya kita harus tahu dulu apa yang kita punya gitu. Jangan nyari yang tidak ada. Dalam diri kita aja cari apa yang kita punya. Contoh, kita punyanya sepeda, ya udah pakai sepeda aja. Kita punyanya motor, ya udah pakai motor, jangan nyari-nyari sampai nyari mobil kan gitu. Oke, ya. Bahasa. Jadi intinya ketika kita tujuannya udah tahu kemana, nah sarana prasarana yang kita punya aja manfaatin untuk mencapai tujuan itu. Itu. Oke. Misalkan contoh kita mau jadi konten kreator, gak usah dulu nyari iPhone, HP yang ada Apa yang dulu gitu. maksimalkan Meskipun ya? ngelag gitu, kadang kesel gitu, Iya. tapi ya mau gimana lagi? Semua juga kalau semua orang itu berawal dari hal kecil dulu Hal kecil dulu gitu. gitu kan, mulai dari nol dulu bahkan dari Iya, minus ada yang betul. gitu ya. Bertahap namanya. Bertahap. Oke, berarti kita tujuan kita udah tahu, terus juga langkah berikutnya adalah
apa ya tadi, untuk menggapai tujuan besar itu dengan diawali dengan step-step kecil untuk mencapai Betul. tujuan tersebut gitu kan. Menurut Coach, seberapa Jadi coach ya. menurut Coach, seberapa penting sebuah fokus dalam untuk mendukung sebuah tujuan? Nah, itu lawannya fokus kan, Apa tuh? tidak fokus, Tidak fokus. distract ya. Distraksi. Iya. Ketika kita fokus tapi ada distract, ya udah nggak Oh, fokus. oke. Makanya fokus itu sebenarnya penting nggak penting kalau bagi saya Oke. gitu. Yang paling penting itu memanajemen Oke, gitu, manajemen. mengorganisir gitu, merencanakan Merencanakan, tapi kan gitu. perlu fokus merencanakan juga. Betul, tapi intinya kalau kita tuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari kita mulai lahir sampai umur sekarang itu, waktu itu tetap 24 jam. Asli itu. Nah, tinggal kita, maksimalin aja waktu 24 jam itu. Nah, itu Oke. kan Hmm. gitu. Jadi waktu misalkan, kita fokus nih 2 jam untuk, untuk melakukan satu hal apa. Jadi dibagi-bagi waktu, itu dulu yang Oke. pertama. Karena fokus, kalau dipaksakan juga gak baik, Gak baik. ujung-ujungnya gak bakalan fokus. Pernah gak ngerasain gitu, kita Malah mau fokus nih, mau fokus. Oke. tapi ujung-ujungnya lihat notif aja satu, ujung-ujungnya jadi scrolling. Nah, itu kan nggak fokus berarti. Iya, Berarti memang, fokus salah satu hal yang harus kita punya, betul. betul kan? Tapi Ba tetap itu, jadi kalau, yang saya lakukan, yang paling utama tuh kita harus terjadwal dulu, kita mau Terjadwal. ngapain gitu, Oke. dan kita harus punya catatan, supaya kita fokus. Jadi catatan-catatan apa yang akan kita lakukan dalam 1 hari ke depan, 10 hari ke depan, seminggu ke depan, bahkan setahun, sebulan gitu, sebulan ke depan kita mau ngapain tuh harus ada catatannya, supaya apa, ya itulah fokus gitu. Jadi, Mhm. nanti kita tuh tahu, oh besok tuh mau ngapain, udah tahu, mau bikin konten gitu, mau ngonten, mau apa. Ketika kita udah tahu itu, maka kita akan fokus gitu. Tapi kalau kita tidak ada jadwal untuk diri kita, misalkan bangun tidur pasti kalau gak ada jadwal ya bangun tidur sebangunnya aja Oke gitu. oke. Jadi gak ada bahasnya hidup itu tuh harus ada tekanan gitu. Nah, tekanan itu bisa dibuat melalui jadwal Melalui gitu. jadwal. Oke. Baik, paling tadi fokus lah ya, kita ngebahas beberapa, poin penting bahwasanya memang dalam sebuah tujuan juga perlu fokus. Tidak, kalau misalnya tidak fokus, ya kita bakal ke-distract dengan sesuatu yang tidak ada Iya, kaitannya dengan relevansi dengan, apalagi tujuan itu. zaman sekarang ya. Wah, luar biasa gitu ya, zaman sosial media ya pasti kita banyak distraksi gitu. Bagaimana buat untuk apa ya bahasanya ya, me-manage atau mengskala prioritaskan gitu kan. Misalkan, Coach sendiri misalkan dalam sehari ada banyak sekali agenda kegiatan gitu kan, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah, bagaimana untuk, eee, memberikan skala prioritas itu kan yang memang hal tersebut juga kita harus punya gitu kan, yang memang dalam arti itu yang bisa menopang ke tujuan kita. Ya, emang, segala sesuatu juga kan, diambil atau dilakukan itu berdasarkan manfaat ya. Oke, manfaat berarti Ya, ini. maka Kalau nggak setelah ada manfaat, ya berarti itu ya biasanya kan kalau gak ada manfaat juga dilakukan, tapi kan pada intinya untuk tadi balik lagi ke awal ya, ketika kita ada tujuan gitu, terus kita tahu kita tahu apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan itu, maka, selanjutnya kan kita memanajemen ya manajemen, bahasanya betul, tuh, manage. manajemen, mengatur gitu, apa Oke, tahap-tahap, langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan. betul. Contoh kalau misalkan kita tadi balik lagi ke awal nih, mau ke, Sitbul ya, dari Pleret itu otomatis kan harus nyari angkot dulu. Kita harus tahu dulu kan Hmm, tahap-tahapnya. Kalau mau ke Jakarta berarti kita harus naik kereta mana gitu kan, oke. ujung-ujungnya tahu gitu. Terus, yang selanjutnya itu tadi apa? Skala Nah prioritas. nah, untuk mencapai skala prioritas kan tentunya kalau tujuannya udah tahu, ujung-ujungnya nanti kita akan, tahu juga, mana yang prioritas yang harus segera dilakukan dan Mhm, mana yang bahasanya tuh tidak deadline dah gitu. Jadi intinya ketika udah tujuannya tahu nih, kita tuh pengen, bahasanya berpenghasilan,
10 juta, ya otomatis berarti kita tuh prioritasnya, aktivitasnya harus, aktivitas yang menghasilkan itu Masukan gitu. itu, Dan ya itu balik lagi gitu, gimana kesungguhan kita gitu, bahasanya motivasi kita. motivasi itu. Cuman motivasi juga kan kalau misalkan udah jelas nih tujuan kita, bakal termotivasi, tapi kadang kalau misalkan tujuan aja nggak ada gitu, ya bagaimana mau termotivasi gitu. Betul. Kalau hanya nunggu dipanas-panasin orang kan susah Iya iya. gitu. Lama lah nyari yang manasin kan. Betul, iya iya. Jangan sampai keduluan sama orang lain suksesnya gitu. Tapi Oke, kita harus menyusun menyusun, gimana caranya supaya kita cepat bisa mencapai mem kesuksesan itu. Dan itu kan tergantung diri kita gitu. Mau melakukan apa tidak gitu. Tapi kalau udah tersusun dengan rapi, tujuannya udah jelas, nanti insya secara Allah otomatis bakal ya memprioritaskan gitu ya. cepat gitu. Oke. Oke gitu ya, mungkin podcast kita cukup sampai di sini karena mungkin waktu membatasi Jangan pertemuan kita. lama-lama. Jangan lama-lama, ini cuma ngetes doang ya. Nanti buat teman-teman yang pengen lebih lanjut, apa ya, mempelajari atau menonton konten-konten kita, nanti teman-teman subscribe dulu dari sekarang gitu kan. Dan ini, apa namanya, podcast studio kita juga kedepannya bakal disewakan gitu kan. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan sensasi buat, mencicipi gimana sih, bikin podcast gitu kan, dan teman-teman pasti ada keterbatasan dalam alat gitu kan, dan, kita memfasilitasi gitu kan. Ya mungkin gitu aja ya, podcast kali ini sangat tidak terkonsep, ini bener-bener spontan, uhuy. Oke kita cukupkan, terima kasih udah yang sudah nonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.